Kiper Inter Milan Jan Sommer menjadi pemain pertama yang hadir di ruang konferensi pers San Siro setelah kemenangan 2-0 atas Genoa. Dalam keterangannya, Sommer lebih dulu menyinggung kekalahan sebelumnya dari Bodo di ajang Liga Champions. Itu kekalahan yang berat melawan Bodo. Kami punya target besar di Liga Champions. Kami kalah dari lawan yang kuat, tetapi tim besar harus melihat ke depan. Kami banyak berbicara di ruang ganti dan mengatakan bahwa kami bisa melakukan yang lebih baik. Penting untuk tetap fokus menghadapi Genoa, dan kami melakukannya dengan baik, ujarnya. Saat ditanya mengenai kondisinya, kiper asal Swiss itu mengaku berada dalam keadaan prima. Sangat baik, benar-benar sangat baik. Musim ini panjang, wajar jika tidak selalu berada di level tertinggi. Saya merasa baik juga karena cara tim bermain. Menyenangkan karena hari ini kami mengontrol pertandingan dan bertahan dengan baik bersama-sama, jelasnya. Inter akan menghadapi AC Milan dengan keunggulan poin yang besar. Sommer menilai situasi itu bisa membantu, namun ia menegaskan ambisi untuk meraih kemenangan tetap menjadi prioritas. Ya, itu bisa membantu, tapi setelah derby-derby terakhir kami punya target besar untuk menang, juga saat bermain tandang. Derby harus selalu dimenangkan, dan yang terakhir tidak berjalan baik. Sekarang kami berada dalam situasi yang bagus, tetapi masih ada 11 pertandingan tersisa. Kami tahu pentingnya laga ini. Saya sangat menyukai tantangan seperti ini. Derby di Milan itu spesial, tutupnya. Dalam konferensi pers seusai laga melawan Genoa, pelatih Inter, Christian Chivu, memberikan tanggapannya terkait kondisi tim dan situasi terkini di klasemen. Menjawab pertanyaan mengenai kondisi Lautaro, Chivu memastikan sang pemain belum bisa tampil. Lautaro masih cedera. Dia tidak dipanggil hari ini. Boni dan Thuram memainkan pertandingan yang hebat sesuai kebutuhan dan energi kami. Saya senang dengan kerja para pemain, ujarnya. Terkait keunggulan 13 poin atas Milan dan potensi menghadapi derby dengan lebih tenang, Chivu menegaskan bahwa fokus tim tidak tertuju ke sana. Saya memikirkan Como, itu pertandingan paling penting bagi kami saat ini, tegasnya. Chivu juga menyoroti narasi yang menurutnya tidak mencerminkan realitas tentang perjalanan Inter dalam 5 tahun terakhir. Sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan, tidak diberikan penghargaan atas apa yang telah dilakukan tim ini dalam 5 tahun terakhir. Tidak pernah ada yang cukup baik, tapi kami sudah terbiasa dan terus melangkah. Kami ingin kompetitif sampai akhir, katanya. Saat diminta menjelaskan lebih jauh, ia menambahkan, itu harus Anda tanyakan kepada mereka yang memiliki sesuatu terhadap apa yang telah dilakukan tim ini dalam 5 tahun terakhir. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, Filippo Tramontana memberikan komentarnya usai kemenangan 2-0 Inter Milan atas Genoa. Filippo Tramontana menilai bahwa Inter musim ini selalu mampu menemukan sesuatu sebagai tim meski tidak berada dalam kondisi 100%. Tahun ini di Liga, Inter meski tidak dalam kondisi 100% selalu mampu mengeluarkan sesuatu di level tim. Hari ini mereka tidak kebobolan apapun, ujarnya. Ia juga menyoroti gol Federico Di Marco yang menurutnya sudah bukan hal baru lagi. Gol Di Marco tidak lagi menjadi berita, sebuah mahakarya, salah satu dari sekian banyak, katanya. Selain itu, Tramontana menegaskan bahwa perhatian juga layak diberikan kepada Luis Enrique yang tampil impresif dalam pertandingan tersebut. Kita harus berbicara tentang Luis Enrique, pertandingan yang luar biasa, tutupnya. Pelatih Inter Milan Christian Chivu berbicara kepada Inter TV usai kemenangan atas Genoa. Dalam pernyataannya, Chivu mengungkapkan pesan yang ia sampaikan kepada para pemain sebelum pertandingan. Kepada para pemain saya mengatakan untuk memberikan yang maksimal, memiliki kepercayaan diri, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka tampil sangat baik dan kemenangan besar pun datang. Saya selalu mengatakan bahwa kami memiliki 24-25 pemain yang siap memberikan diri mereka sepenuhnya, yang melakukan yang terbaik untuk membawa tim ini sesuai dengan apa yang ingin kami capai musim ini, ujarnya.
Ketika ditanya apakah ada keinginan untuk tampil baik juga di Coppa Italia, Chivu menegaskan bahwa Inter selalu berusaha maksimal di semua kompetisi. Kami selalu mencoba melakukan yang terbaik di semua kompetisi. Coppa Italia tentu saja merupakan sebuah target. Kami selalu memberikan segalanya dalam kemenangan maupun kekalahan. Kami sedang menjalani musim yang penting dan ingin mempertahankan determinasi ini, pungkasnya. Kiper Inter Milan, Yann Sommer, turut memberikan pernyataan kepada Inter TV setelah kemenangan 2-0 atas Genoa. Sommer menilai timnya tampil sangat baik setelah sebelumnya menjalani laga sulit melawan Bodo. Kami tampil sangat baik setelah pertandingan sulit melawan Bodo. Kami menunjukkan performa yang bagus, bertahan dengan baik melawan tim yang sangat kuat dalam menyerang. Kami memiliki lini pertahanan yang bertahan dengan sangat baik. Kami saling berbicara dan selalu kompak. Sulit bagi lawan untuk membangun sesuatu melawan kami. Saat menguasai bola, kami selalu ingin mengontrol permainan. Dan tanpa bola pun kami tampil sangat baik, ujarnya. Inter selanjutnya akan menghadapi Como di Coppa Italia. Sommer menegaskan ambisi tim untuk melangkah sejauh mungkin di kompetisi tersebut. Tentu saja kami ingin tampil baik di sana. Itu adalah sebuah gelar. Kami akan melakukan segalanya untuk mencapai final di Roma. Ini pertandingan menarik melawan tim yang sangat kuat, yang suka bermain seperti kami. Kami sangat fokus pada laga ini dan berharap bisa tampil baik, tutupnya. Genoa harus mengakui keunggulan Inter Milan setelah takluk 0-2 di San Siro. Hasil tersebut dianalisis pelatih Genoa, Daniele De Rossi, dalam konferensi pers usai pertandingan. Kami memulai dengan baik seperti Inter, lalu level lawan terlihat. Kami memainkan laga yang serius dengan segala kesulitan kami. Mirip seperti pertemuan pertama, hari ini mereka pantas menang. Saat menghadapi tim sekuat ini, Anda harus sempurna dan memanfaatkan setiap momen, berharap mereka tidak mencetak gol. Saya tidak punya keluhan, tapi kami masih banyak yang harus ditingkatkan. Kami tetap berada dalam pertandingan, mereka tidak menghancurkan kami. Gol kedua datang saat kami mulai keluar menyerang, tapi bukan berarti kami menekan mereka. Saya keluar dengan lebih tenang dibanding laga lain, perbedaannya memang besar. Terlihat bahwa Inter adalah level yang berbeda, ujarnya. De Rossi juga menilai penampilan Amorim. Ia masuk ke stadion yang luar biasa dan terus berkembang dalam laga. Ia kurang beruntung pada momen penalti. Dia akan banyak membantu kami. Saya puas. Segera kita akan melihatnya dalam kondisi terbaik. Terkait anggapan adanya rasa pasrah dalam menyerang, ia menepisnya. Tidak, Anda harus menyerang melawan Akanji, De Vrij, dan Carlos Augusto. Itu tidak mudah. Kami sampai di area mereka dan ada beberapa peluang yang tercipta. Saya tidak merasa kami menerima mediokritas. Ia pun memuji penampilan penjaga gawangnya. Dia kiper yang kuat. Saya sebelumnya tidak begitu mengenalnya. Dia benar-benar mengesankan, kuat di bawah mistar dan saat keluar. Hari ini, dia selalu siap. De Rossi mengaku langsung berbicara kepada tim usai laga, sesuatu yang jarang ia lakukan. Setelah kekalahan, saya ingin menegaskan beberapa hal. Saya memberi 2 hari libur kepada tim. Kami sudah mencoba. Melawan Inter, Anda bisa kalah dengan berbagai cara. Tim kami harus selalu bermain berani, meski kadang terpaksa bertahan rendah melawan Inter. Mungkin suatu hari kami bisa mengalahkan mereka jika tampil sempurna. De Rossi juga menyampaikan pesan untuk Valentin Carboni yang mengalami cedera serius. Kami terdiam, tidak ada pemain muda yang pantas cedera 2 kali seperti itu. Dia anak yang luar biasa. Saya berbicara dengan Zuculini di Racing dan mengatakan saya selalu ada untuk Valentin. Berita itu pukulan berat. Tapi dia akan bangkit dan kembali seperti yang membuat semua orang jatuh cinta. Soal perjuangan bertahan di Serie A, De Rossi menegaskan timnya belum aman. Kami tidak tidur nyenyak, ada tim yang lebih terbiasa berjuang untuk bertahan. Tidak ada yang pasti selamat, tapi saya yakin melatih tim yang kuat, dan kami akan meraih poin yang dibutuhkan. Terakhir, De Rossi membandingkan Federico Di Marco dengan Alexander Kolarov. Secara fisik tidak mirip, tapi dari segi ketegasan mengingatkan saya pada Kolarov. Kaki kiri seperti itu sulit ditemukan bahkan di antara penyerang. Dia mencetak gol dan assist, pemain yang sangat kompleks. Dari sisi tendangan, Kolarov termasuk yang terkuat. Di Marco anak yang baik dan akan penting bagi tim nasional. Tutupnya.